COD? Hah? Pakai COD? Ih, asik banget. Hari ini bisa belanja murah lagi. Kayaknya hari ini karena tanggal kembar kali ya, makanya lagi banyak diskonnya. Soalnya kemarin aku tuh dapat make up satu set harganya cuma 350.000. Nah, ini nih sepatu merek centang terbaru buat jogging di sekitar kosan. Dan harganya cuma 600.000. Kayaknya aku harus beli dua deh, satu buat aku, satu buat mamaku. Lumayan banget biar bisa jogging bareng gitu berdua sama mama. Kayaknya aku juga butuh panci listrik kali ya. Soalnya kan panci listrik tuh perlu banget buat di kosan. Hah? Panci listrik harganya cuma 100.000? Ih, murah banget sih ini. Dan ini bener-bener aku butuhin banget di kosan. Tapi selain kebutuhan buat kosan, kayaknya aku butuh buat self reward diriku sendiri deh sebelum masuk kuliah. Aku harus nonton konser sih. Soalnya ada band yang aku suka banget nih, mau manggung di bulan Oktober. Tapi mumpung tanggal kembar, lagi banyak diskon, aku belanja apa lagi ya? Aduh Fiona, kok kamu belanja terus sih? Ini udah habis berapa? Mami, tenang aja. Tahu gak, itu tuh lagi banyak diskonnya tahu karena lagi tanggal kembar. Jadi lagi pada promo, terus juga aku beli keperluan kuliah semua. Jadi tenang aja, itu karena lagi promo. Kamu belanja buat keperluan kuliah toh? Iya. Ya udah deh, udah dibayar kan? Udah dong Mami. Kemarin papi bisa transfer aku. Mami juga mau cek. Oke Mami. Mami tahu gak? Lagi banyak diskon nih. Bilang tuh yang ini nih. Oh iya. Lagi pada banyak diskonnya. Kenalin, aku FOMO alias Fiona Monica, siswa kelas 12 yang bentar lagi jadi maba di salah satu universitas di ibu kota. Pemasukan, jelas duit mama papa. Pengeluaran, waduh jangan ditanya deh, udah pasti murah-murah, kan lagi diskon tuh katanya. Nah, Besti, kalian relate gak sih sama situasi tadi? Sebagai orang tua, pasti kalian pernah dihadapkan di situasi ketika anak kalian meminta hal-hal yang harus kalian penuhi. Dan kalian sebagai anak-anak juga bisa loh meminta hak kalian untuk dipenuhi selama orang tua kalian masih mampu secara fisik, batin, dan finansial. Tunggu dulu. Kira-kira Besti sadar nggak nih, tadi Fiona belanja keperluan banyak banget yang katanya itu adalah keperluan kuliah loh. Apa benar kalau barang-barang tadi adalah keperluan yang memang dibutuhkan selama proses kuliah? Atau itu hanya keperluan yang sebenarnya ia inginkan saja? Besti, kebiasaan seperti Fiona ini bisa berdampak pada finansial keluarga menjadi tidak stabil. Belum lagi kalian memiliki keperluan yang harus dipenuhi juga di dalam keluarga kalian. Dan kalau kamu adalah Fiona, ini saatnya kalian untuk belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kebutuhan atau needs merupakan semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ini bersifat mendasar dan mengikat. Tanpa itu, keberlangsungan hidup kita sebagai manusia akan terganggu. Jika kalian sudah punya ini semua, maka kalian dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, setiap tahun ajaran baru di sekolah, kalian sebagai orang tua perlu membeli buku-buku pelajaran baru untuk kenaikan kelas dan alat tulis yang baru untuk digunakan anak-anak kalian. Nah, kamu sebagai anak juga perlu belanja nggak cuma alat tulis, tapi kemungkinan seragam baru, sepatu baru, ataupun juga tas sekolah baru. Artinya, ada skala pemenuhan kepuasan akan kebutuhan dari kedua orang ini yang berbeda. Tapi, apakah uang kita hanya akan dipakai untuk kebutuhan aja? Tentu tidak.
Kita juga pasti mempunyai keinginan atau wants karena ia muncul dari kebutuhan. Biasanya lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Keinginan tidak berdampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup jika tidak dipenuhi. Keinginan atau wants adalah barang atau jasa yang diinginkan oleh individu untuk meningkatkan kenyamanan, kenikmatan, atau kesenangan, tetapi tidak penting untuk mempertahankan standar hidup dasar. Nah, kayak tadi nih contohnya, saat tahun ajaran baru di sekolah, pasti ada hal-hal yang harus kita bayar dan kita beli dong. Buku-buku paket baru udah pasti, alat tulis sekolah baru jelas, karena udah pasti habis. Kalau sepatu atau tas sekolah baru, belum tentu diperlukan. Mungkin saja sepatu dan tas sekolah kita masih layak pakai dan bisa digunakan bahkan sampai untuk tahun berikutnya. Karena itu, pemenuhan seperti membeli tas atau sepatu baru dapat dikategorikan sebagai pemenuhan keinginan. Tapi tenang, keinginan bisa bersifat positif juga kok jika pemenuhannya memberi nilai tambah atau memberi dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah tercapai. Nah, biar nggak boncos, alangkah baiknya apabila kita bisa menurunkan level keinginan kita mendekati level kebutuhan dasar dan belajar lagi untuk memilah antara keinginan dengan kebutuhan. Wah, gimana tuh caranya? Kita sebagai orang tua udah pasti harus pintar-pintar nih dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran keluarga. Nah, kamu sebagai anak juga perlu belajar untuk menyesuaikan kembali penggunaan uang yang kamu punya. Ada baiknya dengerin dulu nih tips mengelola keuangan untuk kebutuhan dan keinginan ya. Pertama, skala prioritas. Sebelum kamu membuat keputusan atau membeli sebuah barang atau jasa, tanyakan kembali berkali-kali kepada diri sendiri, apakah aku butuh atau hanya kepentingan semata? Kalau masih bingung, kamu bisa membuat list hal-hal yang harus kamu penuhi, kamu beli, atau kamu sewa. Jadinya, berguna banget nih supaya kamu nggak membeli secara impulsif atau tanpa pikir panjang dan nggak memenuhi hal yang ternyata nggak kamu butuhin saat itu. Kedua, alokasi budget. Membuat alokasi budget buat orang tua bisa banget nih menerapkan metode 40, 30, 20, 10. 40% dari gaji yang dialokasikan untuk kebutuhan hidup dan biaya bulanan seperti kebutuhan untuk makan, transportasi, listrik, air, kuota, internet, dan sebagainya. 30% dari gaji yang dialokasikan untuk kebutuhan sarana seperti cicilan kendaraan, cicilan rumah, dan utang jika memang ada. Pastikan dahulu membayar utang ya, dan usahakan tidak menambah utang jika utang sebelumnya belum dilunasi. 20% dari gaji dialokasikan untuk ditabung. Tabungan ini bisa digunakan sebagai biaya pendidikan anak di kemudian hari. Namun, bagian ini juga bisa kamu buat lebih rinci seperti untuk tabungan, investasi, dan sebagainya. 10% dari gaji yang dialokasikan untuk membayar zakat atau bersedekah. Bisa juga disisihkan sebagai dana cadangan untuk kebutuhan yang bersifat darurat dan juga dadakan. Nah, kalau buat anak-anak, bisa pakai metode 50, 30, 20 dengan pembagian seperti 50% buat kebutuhan yang diperlukan, misalnya kebutuhan sekolah, makan, atau jika ada kegiatan di sekolah yang harus dibayarkan bisa dipakai juga. 30% tentunya buat keinginanmu dong. Kalau kamu mau menabung uangnya untuk pakai traveling dan healing, boleh banget. 20% lagi bisa kamu tabung sebagai dana darurat. Jadi, sebelum kamu minta ke orang tuamu, bisa nih kamu menggunakan uang tabungan ini dulu. Ketiga, catat pengeluaran. Penting banget, terutama buat orang tua. Kamu bisa mencatat pemasukan kamu masing-masing. Misalnya, kamu adalah orang tua yang sama-sama bekerja. Kalian bisa mencatat pemasukan kalian dan mulai membagi-baginya ke dalam pengeluaran yang harus kalian bayarkan.
Percaya nggak sih, kebanyakan pengeluaran yang kecil justru akan mengambil alokasi budget kita loh. Selain itu, kamu juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kalian untuk belajar mencatat pengeluaran mereka secara konsisten dan berkala. Dengan mencatatnya, kita dapat mengontrol pengeluaran. Ini akan membantu kita menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih perhitungan. Terakhir, aksi untuk mulai menabung dan investasi. Untuk mempersiapkan kondisi finansial yang lebih baik, yuk mulai menabung hingga investasi supaya aset-aset kita aman dari inflasi. Penting banget loh, karena kamu juga akan memikirkan secara jangka panjang untuk kehidupan keluarga dan pendidikan anakmu di hari kelak. Salah satu investasi yang aman dilakukan adalah menabung emas. Pas banget untuk kalian yang mau mulai berinvestasi. Jadi gimana Besti? Pemahaman kamu tentang mengatur keuanganmu lebih terbayangkan dengan membedakan kebutuhan dan keinginan. Yuk mulai merancang rencana finansialmu sejak sekarang. Sampai jumpa!